a big idea. My friends will find me. How? Order up! Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu hari yang cerah, SpongeBob terlihat asik menonton tutorial olahraga yang menunjukkan berbagai cara menggunakan peralatan kebugaran. Meskipun tutorial itu cukup berguna, SpongeBob merasa sudah cukup paham tentang cara berolahraga. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk langsung berolahraga dengan cara yang unik, meniup balon besar untuk melatih pernapasan. Setelah balon selesai ditiup, SpongeBob mencoba menguji kekuatannya dengan menggunakan satu tangan. Meskipun ia tidak tahu pasti apa tujuannya. Yang jelas, ia merasa itu masih bisa dianggap olahraga. Kemudian SpongeBob yang beralih ke latihan otot-otot tangan, meskipun yang ia angkat hanya benang. SpongeBob merasa latihan ini cukup menguras tenaga, meski begitu ia tetap melanjutkan latihan dengan harapan otot-otot lengan bisa menjadi lebih kuat. Setelah itu, SpongeBob mengganti alat olahraga dengan barbel untuk melatih lengan lebih maksimal. Kali ini ia benar-benar nekat untuk menambah tantangan. Ia menaruh dua boneka di atas barbel tersebut. Begitu ia mulai mengangkatnya, SpongeBob langsung merasakan betapa beratnya beban itu. Kedua tangannya yang berusaha keras mengangkat barbel terasa sakit dan berat, dan rasa sakitnya bahkan mulai menjalar ke seluruh tubuh. Sialnya, karena tak kuat menahan beban, barbel itu terjatuh dan menghantam tubuh SpongeBob dan menjepitnya. SpongeBob yang terjepit tidak bisa bergerak, meskipun ia berusaha tetap tenang. Tubuh tak kunjung bisa keluar dan ia mulai panik. Keringat dingin mengalir deras di wajah. Dalam keadaan bingung, ia mencoba memikirkan cara untuk keluar. Dan akhirnya mencopot sepatu agar jari-jari kaki bisa bergerak. Setelah itu, jari-jarinya mulai mencari benda yang bisa membantunya. Ia mencoba menggunakan gergaji, namun itu tidak berhasil. Lalu ia mencoba alat pemadam kebakaran, tapi hasilnya tetap sama. SpongeBob yang semakin frustasi tak sengaja mengenai jebakan yang ada hingga kakinya terluka. Dalam keadaan terdesak, ia juga sempat memakan keju yang ada di sampingnya tuh guys. Namun mendadak SpongeBob mendengar suara dari Gary. Ia sangat berharap Gary bisa membantunya. Tanpa ia sadari, Gary justru sedang sibuk mengetik di tempat yang jauh dari SpongeBob. Setelah SpongeBob memohon dengan sangat rendah hati, akhirnya Gary memutuskan untuk menolong, meskipun karena Gary adalah siput. Perjalanan menuju tempat SpongeBob memakan waktu sekitar 1 jam, yang membuat SpongeBob semakin melemah. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Gary tiba di tempat SpongeBob. SpongeBob sangat senang melihatnya, namun yang mengejutkan, Gary malah tertidur di tubuh SpongeBob. Dirinya yang sudah putus asa mulai mengingat sesuatu, yaitu Gary selalu menyimpan pena jurnal di dalam cangkangnya. Dengan penuh harapan, SpongeBob mencoba mengambil pena itu menggunakan jari kakinya dan mulai menulis surat. Here's Jim. My name is SpongeBob. Surat itu berisi permintaan pertolongan, menjelaskan bahwa ia terjebak di bawah peralatan kebugaran di lantai atas. Setelah menulis surat, SpongeBob dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam botol dan melemparkannya keluar jendela. Namun, botol yang dilempar justru mengenai botol lain yang ada di dekat jendela dan jatuh tepat mengenai kepala Squidward yang sedang bersantai di halaman rumahnya. Squidward yang marah karena terganggu segera menelpon pihak kepolisian Bikini Bottom melaporkan bahwa ia telah diserang. Pihak kepolisian segera mendengar laporan tersebut dan segera bergegas menuju lokasi dengan mobil mereka. Di tempat lain, Squidward yang sedang menunggu mendengar suara misterius yang membuatnya terkejut. Sementara itu, SpongeBob merasa optimis karena ia tahu Squidward berada di dekat rumahnya dan yakin Squidward pasti akan menolongnya. Namun, polisi yang sedang dalam perjalanan tidak sengaja menabrak plang rambu lalu lintas, yang setelah itu mereka baru menyadari bahwa Squidward sering menghubungi mereka tanpa alasan jelas. Yang pada akhirnya ketika polisi tiba di rumah Squidward, mereka justru melewati rumahnya dan tidak berhenti. Hingga membuat Squidward sangat kesal karena sudah menunggu lama tetapi laporannya diabaikan begitu saja.
Karena tidak ada pertolongan yang datang, SpongeBob mencoba melemparkan berbagai barang di sekitarnya, berharap botol yang berisi surat permintaan tolong itu bisa jatuh dan ditemukan oleh seseorang yang bisa membantunya. Namun sayangnya tak ada satupun barang yang mengenai botol tersebut. Akhirnya SpongeBob mencoba melemparkan Gary, berharap tubuh siput itu bisa mengenai botol. Sayangnya tubuh Gary malah tersangkut di jendela dan SpongeBob yang semakin frustasi merasa tidak ada harapan lagi. Namun dengan sisa semangat yang ada, SpongeBob mencoba menelpon nomor acak. Ternyata sambungan telepon itu tersambung ke penyiar radio. Tapi SpongeBob tak bisa menjelaskan keadaannya dengan jelas. Meskipun begitu ia merasa beruntung karena memenangkan hadiah uang dalam sebuah kuis. Setelah itu SpongeBob menutup telepon dan mencoba menghubungi Larry. Sayangnya Larry juga mengalami masalah yang sama, yaitu tubuhnya terjepit oleh peralatan olahraga juga. Kemudian semua orang yang dihubungi oleh SpongeBob hampir rata-rata sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan tidak bisa membantu. Akhirnya dalam keadaan putus asa, SpongeBob tanpa sengaja merusak alat komunikasi yang ada, serta beberapa jam kemudian wajah SpongeBob yang semakin pucat menandakan bahwa ia hampir kehabisan tenaga. Kemudian karena terlalu lama terjebak, SpongeBob mulai berhalusinasi. Boneka-boneka dan peralatan kebugaran yang ada di sekitarnya mulai menertawakan nasib SpongeBob yang terjebak. Bahkan mereka berharap SpongeBob terjebak lebih lama lagi hingga ajal menjemputnya. SpongeBob merasa seperti orang yang sudah tak waras. Tak lama setelah itu, Patrick Star datang ke rumah SpongeBob. Awalnya ia datang sendirian, namun tak lama kemudian Patrick membawa beberapa orang untuk berpesta di rumah SpongeBob dengan niat memberikan kejutan ulang tahun untuk temannya. Namun sayangnya SpongeBob yang hampir kehabisan nyawa terjebak di lantai atas, sementara teman-teman Patrick berada di lantai bawah. Patrick dan teman-temannya merayakan pesta ulang tahun dengan riang. Sementara dua orang yang naik ke lantai atas untuk mencari SpongeBob malah diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk kembali lagi ke bawah. SpongeBob yang tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun hanya bisa pasrah. Akhirnya saat pesta berlangsung di bawah, SpongeBob menggunakan kedua kakinya untuk menghempaskan lantai beberapa kali. Karena ada tekanan kuat, lantai itu pun retak dan tubuh SpongeBob terjatuh ke lantai bawah menimpa orang-orang yang sedang berpesta. Di akhir film, tepatnya di Krusty Krab, rupanya setelah terbebas SpongeBob kembali masuk bekerja. Ya, walaupun dengan kondisi masih terjebak tertimpa barbel, sambil berbicara kepada Tuan Krab perihal nasibnya. Dan SpongeBob hanya bisa berlanjut memasak patty dengan gaya tertidur. Yang kemudian film pun berakhir guys. The Science Scouts. I got it from. What are you doing? He's working with the pre-major. Whoever sells the most biscuits. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Sandy bersama dengan pramuka sainsnya yang sedang memberikan pidato, yang mana di sana beranggotakan 3 orang. Dalam kumpulan itu, Sandy menjelaskan kepada ketiganya agar bisa menjual kotak biskuit sebanyak mungkin, agar mereka bisa melakukan perjalanan ke Mars. Akhirnya mereka pun langsung semangat untuk menjual kotak tersebut demi tujuan yang sangat mulia. Lalu setelahnya terlihat Squidina yang mendatangi ke rumah Baby Pranes untuk menjual kotak biskuit. Tak lama berselang pemilik rumah muncul yang mana Squidina langsung menawarkan kotak biskuit tersebut. Sayangnya si tongkat tua itu malah mencemoohnya. Alasannya sederhana karena sejak kecil ia memang tak percaya dengan hal itu. Yang ia percayai hanyalah alkimia. Sontak saja ia pun tak jadi membelinya, seketika itu langsung segera pergi ke dalam rumah. Yang hal itu membuat Squidina cukup kesal. Sementara itu di tempat lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menawarkan kotak biskuit di sebuah tempat istana Nosferatu. Yang mana di sana SpongeBob langsung segera mengetuk pintu. Kemudian penjaga bernama Slappy muncul dari atas pintu dan SpongeBob langsung menawarkan barang jualannya kepada Slappy. Namun ia mengatakan bahwa tuannya sedang beristirahat menonton TV. Akhirnya ketika saat SpongeBob akan segera pergi,
Tubuhnya langsung dicomot oleh Tuan Nosferatu yang langsung menyedot sari tubuh SpongeBob karena tuannya merasa haus. Hal itu membuat tubuh SpongeBob pun akhirnya langsung menjadi kering. Lalu diperlihatkan Peril yang sedang menawarkan jualannya di sebuah tempat kebugaran kepada Larry, yang mana pada saat itu Larry pun sedang berolahraga. Lalu karena di sana Peril sedang memperlihatkan Larry yang sedang berolahraga, ia mengganti nama jualannya menjadi coklat batangan berenergi. Sontak saja hal itu langsung membuat Larry langsung membeli semua barang jualannya. Lalu saat Larry memakannya, ototnya langsung membesar namun hanya sesaat, yang mana ototnya langsung penyot kembali seperti semula. Peril pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, sejak saat itulah Peril pun telah menjajakan barang jualannya dari sebuah rumah hingga puluhan kali ia mengetuk pintu. Hal itu membuat Peril mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan Peril pun pulang malam membawa uang beberapa kantung sembari kelelahan, mengingat ia menjual dengan strategi penjualan yang sangat jitu. Ia pun kemudian langsung ketiduran di sebuah sofa, yang mana saat itu jelas saja aroma dari duit langsung menusuk ke hidungnya Tuan Crab. Ia pun langsung merangkak berjalan berhati-hati yang langsung mengambil kesempatan itu untuk mengambil uang tersebut. Namun untung saja Peril terbangun dan langsung memperingatkan ayahnya bahwa uang itu milik Pramuka Sains sembari kakinya berada di wajah ayahnya. Peril yang marah ia mengatakan bahwa ia memiliki uang yang banyak dikarenakan telah menjual kotak biskuit Sains. Sontak saja Tuan Crab pun tertawa sedikit. Pada pagi harinya mereka pun telah berkumpul. Sandy pun cukup senang dengan hasil penjualan kotak biskuit yang terjual cukup ramai. Di saat itu Sandy telah kehilangan salah satu anggotanya yaitu SpongeBob yang tak ada bersama dengan mereka. Yang mana ternyata SpongeBob dan Squidward sedang berada di sebuah jalan. Sandy pun langsung menghampiri SpongeBob dan menanyakannya, akan tetapi belum saja SpongeBob menjawab, secara tiba-tiba saja datanglah Tuan Crab sembari membawa biskuit-biskuit untuk dijual oleh kedua anak buahnya. Di sana Tuan Crab memberitahu bahwa ia telah menjual biskuit yang bernama Krusty Doodles. Saat itu Sandy pun langsung mencoba makanan tersebut. Ketika biskuit itu telah sampai di lidah, ternyata itu bukanlah biskuit seperti buatannya, melainkan Krabby Patty yang telah basi. Di sana Tuan Crab mulai mengusir Sandy agar segera pergi dari tempat wilayahnya. Akan tetapi Sandy pun tak ingin pergi karena ini masih daerah kekuasaan. Akhirnya disinilah Tuan Crab ingin mengajak Sandy untuk bertaruh dengannya. Jadi barang siapa yang telah menjual biskuit paling banyak, maka mereka akan terus menjual barang dagangannya di tempat ini. Namun apabila dari salah satu dari mereka ada yang kalah, maka mereka tidak boleh lagi untuk berjualan bisnis biskuit tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak pun telah sepakat dengan taruhan tersebut. Lalu taruhan itu dimulai yang mana saat itu Squidina telah mengetuk pintu rumah Bubble Bass untuk menawarkan biskuit. Namun baru saja ia akan membeli, datanglah Squidward sembari membaca buku untuk merangkai kata-kata indah. Namun Bubble Bass yang tak menyukainya, ia pun lebih tertarik dengan biskuit dari Squidina. Di sana Squidward yang gak beres untuk menjual langsung ditarik oleh Tuan Crab dari belakang, yang dimana Tuan Crab marah karena gara-gara Squidward akhirnya membuat barang dagangannya tak laku. Tuan Crab kemudian langsung memompa kepala hingga membuat retina matanya tak bisa melihat dan membesar. Sementara itu, ia diperlihatkan di tempat yang lain, terlihat Peril yang sedang menjajakan barang dagangan di rumah Nyonya Puff. Di sana Peril bercerita alasan ia menjual biskuit agar pasukan Pramuka Sains-nya bisa melakukan perjalanan ke planet Mars. Lalu saat Nyonya Puff akan mengambil dompetnya, secara tiba-tiba saja datanglah Squidward dengan kondisi mata yang besar dan tak bisa melihat. Lalu tak lama berselang datanglah Tuan Crab yang langsung mengusir Squidward karena tak becus menjual dagangan. Akhirnya disinilah Tuan Crab menunjukkan sisi gelapnya dengan berdandan agar terlihat seperti laki-laki. Ia pun langsung menggunakan rayuan mautnya untuk menggoda Nyonya Puff agar bisa membeli biskuit yang ia jual. Tentu saja hal itu langsung membuat Nyonya Puff tersenyum. Ia pun berniat ingin membeli, akan tetapi Peril yang terlebih dahulu berada di sana tak terima karena sang ayah telah merebut pelanggan. Tak berselang lama dari itu datanglah Sandy yang langsung mengusir Tuan Crab. Alasannya dikarenakan ia telah mengganggu bisnis teman-teman. Akhirnya perebutan wilayah pun terjadi dan mereka pun adu mekanik guys. Sementara itu di tempat lain Nyonya Puff telah melihat di jalan ada sebuah mobil taksi yang sedang berkendara.
Saat itu terlihat SpongeBob yang sedang memaksa sang supir agar ia mau membeli barang dagangan. Ia pun langsung menunjukkan biskuitnya, namun sayangnya saat ada batu kecil, mobil yang dimaksud telah oleng dan mengenai kedua matanya hingga pedih. Akhirnya karena sang supir tak bisa melihat jalan, mobilnya langsung menabrak ke arah rombongan Sandy dan Tuan Crab yang sedang berebut pelanggan. Singkat cerita, akibat insiden tersebut membuat kedua belah pihak grup Sandy dan Tuan Crab malah masuk ke rumah sakit dikarenakan tubuh mereka mengalami luka-luka. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab, ia malah memancing emosi Sandy bahwa ia telah menjadi pemenang dalam bisnis biskuit. Sontak saja Sandy pun murka karena ia tak terima bahwa lahannya dikuasai oleh Tuan Crab. Di sini Tuan Crab menyarankan agar tim Sandy pergi dari wilayah dan menjajakan barang dagangannya di tempat panti jompo, lalu menawarkan satu persatu kepada sesepuh yang ada di sana guys. Sandy pun kemudian meminta pendapat beberapa timnya, namun ternyata mereka semua sudah pergi dari sana, sedangkan Perel terengah-engah karena menggoes sepeda. Kemudian langsung disusul oleh Tuan Crab dari belakang karena sang anak telah mencuri ide strategis. Di tengah jalan Tuan Crab yang usil langsung mencopot tempat kereta dari sepeda. Yang hal itu membuat keranjangnya akhirnya terlepas dari kendaraan yang ditunggangi. Akibat Tuan Crab yang usil kepada sang anak, akhirnya ia pun mendapatkan karma dari Neptunus, yang mana ternyata Perel telah menyabotase rem mobil ayahnya sehingga remnya menjadi blong. Perel kemudian berjalan menuju ke tempat panti jompo untuk berjualan. Di sana ia pun akhirnya tiba dan langsung menjual menawarkan biskuit tersebut, yang tak lain kepada kakek dan nenek yang ada di sana guys. Namun ternyata menurut penghuni di sana mereka tak memakan biskuit itu dikarenakan gigi semua orang yang berada di panti jompo telah menghilang alias menjadi ompong. Lalu tak lama datanglah Tuan Crab yang ternyata di dalam bagasi mobil telah banyak menyimpan gigi palsu untuk nantinya ia pinjamkan kepada orang-orang yang berada di panti jompo. Di sana Tuan Crab yang cerdas langsung membuat biskuit untuk diubah menjadi bubur. Setelah itu ia pun langsung menawarkan barang dagangan dengan menggunakan pengeras suara agar terdengar. Tentunya dengan ide berliannya, para kaum panti jompo langsung menyerbu barang dagangannya, mengingat Tuan Crab telah memiliki banyak gigi palsu dan yang ia jual bisa dimakan dengan mudah oleh para kaum panti jompo. Yang akan hal yang dimaksud, Perel pun akhirnya menyerah dengan usaha penawaran. Di malam harinya terlihat saat berada di rumah, Tuan Crab telah banyak sekali mendapatkan uang dikarenakan ia telah menjual banyak barang dagangan. Tak lama berselang datanglah Perel yang nampaknya ia sangat murung karena barang dagangannya tak laku. Tuan Crab menyuruh agar anaknya menyerah saja dari persaingan yang sangat ketat ini, namun Perel meyakinkan ayahnya bahwa ia masih ada satu kesempatan lagi untuk menjual barang dagangannya, yang mana seorang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Perel pun kemudian langsung menangis terseduh-seduh dan meminta ayahnya untuk membeli semua biskuitnya hingga tangisannya membuat rumah kebanjiran. Setelah Tuan Crab membuka saluran air, di sana ia pun langsung membeli semua biskuit anaknya. Perel pun akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak hingga singkat cerita akhirnya Pramuka Sands telah berada di planet Mars. Sandy pun mengatakan bahwa ia akan segera memperluas wilayahnya. Tak berselang lama ada makhluk alien penghuni planet Mars yang sedang menawarkan barang dagangan yaitu biskuit Astro, yang sepertinya misi yang dilaksanakan mirip seperti Sandy. Kemudian setelah melihat hal itu, akhirnya Sandy pun langsung menutup pintu. Di sana ia lalu mengatakan kepada teman-teman apabila mereka memiliki uang yang banyak, mereka selanjutnya akan pergi ke planet Jupiter. Yang kemudian film pun berakhir guys.